Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menonton Barcelona menang 5-1 lawan Mallorca. Sebingung kita melihat pertandingan Madrid kalah 2-1 dengan Athletic Club Bilbao. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu nonton, like, komen, dan subscribe channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Namun kali ini ya saya Afif Safif tidak akan menggunakan bahasa Jawa yang saya cuma bisa sedikit-sedikit doang ya. Karena teman-teman saya yang orang Betawi di Jakarta udah pada nggak kelihatan, pada pergi kemana. Jadi sisa beberapa justru malah teman-teman Jawa. Dan mohon maaf sekiranya buat teman-teman di luar Pulau Jawa yang nggak ngerti bahasanya, kali ini Afif Safif balik lagi namun masih menggunakan pakaian seperti ini ya, karena beritanya ada yang mundur ya. Tapi walaupun mundur menurut gua masih bisa lah nempel-nempel, namanya juga gelandang. Nah maksudnya gelandang midfielder itu kalau lagi mundur harus bisa marking ya, man to man marking, harus bisa main di belakang, harus bisa menjaga kedalaman, jadi masih bisa nempel walaupun mundur. Oke, gitu aja. Hari ini gue akan mempreview pertandingan ya, atau memprediksikan pertandingan yang akan berlangsung antara Barcelona yang akan berhadapan dengan Real Betis di Jornada lanjutan La Liga ya. Ini match yang bakal seru. Kenapa seru? Nanti bakal gue ulas lagi. Lalu juga ada Real Madrid yang akan menjamu, gue lupa siapa ya, tapi lebih fokus kepada Barcelona berhadapan dengan Real Betis. Jadi kita akan ulas apa yang akan menarik di pertandingan tersebut, apa aja momen-momen yang bakal terjadi, dan kira-kira siapakah starting line up yang akan diturunkan oleh Hansi Flick, mengingat jaraknya dekat ya, dari Kamis ke Sabtu nanti jam 10 malam. Dan kira-kira berapa skornya, kalian juga bisa memprediksikan. Oke, langsung saja, langsung mereview pertandingan antara Barcelona yang akan berhadapan dengan Real Betis. Kenapa gue bilang pertandingan ini sangat menarik ya? Walaupun dari 5 laga terakhir Barcelona selalu menang berhadapan dengan Real Betis. Menangnya pun skornya juga macam-macam dan gede-gede ya. Dan Real Betis ini sekarang berada di posisi 10 klasemen La Liga, sementara Barcelona berada di posisi puncak klasemen La Liga. Dan kenapa yang gue bilang pertandingan ini bakal seru? Secara statistik, Real Betis ini baru memenangkan 5 laga sejauh ini di La Liga ya. Dan Real Betis kalau kita ingatkan lagi, dia ini masuk Conference League ya, dia masuk Conference League. Pun di Conference League dia kalah tuh pertandingan kemarin. Tapi Real Betis ini sudah memainkan laga Copa del Rey dan menang. Dan Real Betis adalah tim yang bisa mengalahkan Real Sociedad. Ya, kenapa? Kenapa gue bilang bakal menarik? Karena Barcelona aja kesusahan dengan Real Sociedad, tapi Real Betis bisa mengalahkan Real Sociedad. Jadi energi atau cara-cara untuk mengalahkan Barcelona dia udah simpen ketika berhadapan dengan Real Sociedad. Tapi Barcelona secara keunggulan, Barcelona unggul di atas Real Betis dari segi apapun, dari kualitas permainan, dari pelatih, dari individu pemain, dari dasar klasmen. Barcelona menang dari pertemuan terakhir, Barcelona menang. Barcelona pun secara statistik dari 17 laga Barcelona sudah menciptakan 48 gol ya, 48 gol sejauh ini. Jadi bakal ada banyak gol ya. Bisa jadi Barcelona bisa mode bantai-bantai ke Real Betis, atau Barcelona justru kebobolan, kecolongan, dan Barcelonanya justru yang kalah sama Real Betis. Jadi gue bilang di match ini nggak bakal ada hasil imbang ya. Nanti di akhir-akhir gue kasih tahu berapa skornya kira-kira. Nah lalu di lanjutan La Liga, di match sebelumnya Barcelona berhadapan dengan Mallorca. Apa saja hal yang bisa diambil oleh Barcelona? Apa saja yang bisa dipelajarin oleh Barcelona? Yaitu menaruh Ferran Torres di marketplace tenan. Ya,
Kenapa? Karena memang Ferran Torres itu mencetak gol di match sebelumnya, tapi golnya itu memang nggak ada orang yang marking dia dan emang tinggal shoot aja dan terjadi gol. Tapi kan pertanyaannya, siap ngapain Ferran Torres setelah menciptakan gol? Dia nggak apa-ngapain, yang ada dia memutus serangan, yang ada dia mendelay bola, yang ada dia motong timing. Jadi nggak ada Ferran Torres setelah Ferran Torres golin. Pun nggak ada Ferran Torres golin, ya skornya masih 4-1. Jadi keuntungan dari Barcelona, Lewandowski akan bisa bermain 100% karena fit ya. Kemarin dia diistirahatkan walaupun terlihat dia warming up tapi kan nggak jadi main. Akhirnya Ferran Torres diganti sama Pau Victor, bukan Lewandowski. Pun nanti kalau Lewandowski yang main, mendingan kalau subs dari Lewandowski adalah Pau Victor. Ya itu yang bikin gue setuju. Apa saja yang harus dilakukan oleh Hansi Flick? Pertama-tama gue bilang, selalu harus wajib kudu yang namanya mainin starting line up winning team. Nah, winning teamnya siapa aja? Ya udah, kalau mau langsung aja Konde, Inigo Kubarsi, samping Balde. Ya, walaupun masih gue bilang antara Balde dan Gerard Martin dua-duanya masih kurang buat Barcelona yang sekeren sekarang. Di tengah langsung jangan gambling, jangan judi, jangan aneh-aneh. Masukin Pedri dan Casado. Ya, Pedri Casado ini lagi nggak ada gantinya. Jangan sekali-kali ntar Pedri sama De Jong kali ya, Casado sama De Jong kali ya. Jangan dulu sebelum Barcelona unggul. Pedri sama Gavi kali ya, jangan dulu. Pedri sama Pablo Torre, jangan. Sama Fermin, apa lagi? Jangan. Fermin kayak bocah yang belum masuk SSB lagi sekarang sejauh ini main bolanya. Di depan gimana? Udah pasti Lamine Yamal, udah pasti Dani Olmo, udah pasti sebelah kiri Kapten Rafinha. Kenapa Rafinha? Karena lagi secara ranking Rafinha ini ratingnya lagi bagus terus. Bahkan kalau ada nominasi Ballon d'Or 2025, Rafinha ini lagi di atas. Kenapa? Karena dia bukan striker nomor 9, tapi berada di jajaran top skor di La Liga maupun di Liga Champions. Jadi untuk sejauh ini justru malah kapten utamanya bukan Frenkie de Jong. Biasanya kan Frenkie de Jong tuh kapten utama Barcelona. Kalau mau Rafinha. Ya, lagi nggak ada si Ter Stegen, Rafinha ya Rafinha sekalian. Itu di depan langsung Lewandowski. Nah, Real Betis secara kekuatan memang kalau peringkat 10 harusnya menang lah Barcelona ya. Cuma gue nggak tahu kalau dia bisa disiplin Las Palmas terus dicetak gol duluan, repot. Ya karena sejauh ini Barcelona menang-menangnya adalah kalau Barcelona yang cetak gol dulu. Dan kalau dia ultra defense, parkir bus atau dan lain-lain, Barcelona harus bisa memberikan ruang. Ya, bukan hanya fokus sekedar untuk ball position, enggak. Barcelona harus berani juga bermain tanpa megang bola dalam waktu beberapa menit. Itu. Ya. Dan apa yang harus dilakukan Barcelona? Barcelona menurut gua kalau udah 1 gol, udah 2 gol dan Hansi Flick pengen masukin yang namanya Frenkie de Jong, boleh masukin Frenkie de Jong tapi di posisi Dani Olmo. Karena apa? Sejauh ini kalau Frenkie de Jong main di double pivot, menjadi metronom di lini tengah, yang gue bilang dia maju males, bantuin bertahan juga nggak mau. Ya. Lu udah ketutup Casado sama Pedri ya. Pedri sekarang ada di mana-mana, everywhere. Jadi kalau misalkan Frenkie de Jong main ya di tengah, dia bakal susah untuk maju. Dia ketika udah maju fokus untuk menjadi pemain yang klinikal, menjadi pemain yang efektif, udah pecah karena udah capek duluan, udah tahu deh De Jong kayak gimana. Atau ketika lagi counter attack, lagi serangan balik, Frenkie de Jong pasti ketinggalan, pasti nggak bisa marking pemain. Ya nggak bisa jadi breaker pemutus serangan, nggak bisa. Makanya apa? Frenkie de Jongnya ditaruh di Dani Olmo. Tapi nanti syaratnya kalau udah 2-0 atau 3-0. Ya. Yang gue bilang, kalau dia ada di Dani Olmo, dia bisa efektif gak? Kemarin bagus, 1 gol 1 assist. Karena apa? Dani Olmo itu terlalu efektif kalau ada di belakang striker. Ya, bahkan apa? Dani Olmo berani turun sampai ke kotak final third Barcelona.
Kalau lagi diserang, etos kerjanya luar biasa. Etos kerjanya luar biasa ketika di depan dia efektif. Nah, gue nggak yakin Frenkie de Jong bisa memiliki etos kerja yang sama dengan Pedri, Casado, dan Olmo. Berada di mana-mana, bantu serangan, bantu bertahan, nggak ada. Tapi please, kalau misalkan Frenkie de Jong berada di belakang striker, dia harus efektif, lebih efektif dari Olmo. Karena kalau dia nggak bisa lebih efektif dari Olmo, ngapain pasang Frenkie de Jong? Ya Olmo aja udah tengah, Pedri, Casado. Seperti itu. Kalau mau jajal Pablo Torre juga boleh. Kalau jajal Pablo Torre jangan di double pivot, jangan di flank kiri. Kalau mau masukin Pablo Torre, ya ada di posisi Olmo. Ya lu pilih mau masukin De Jong apa si Pablo Torre. Gitu aja. Kalau udah menang, udah unggul, yang ganti Olmo. Kalau nggak Pablo Torre, ya De Jong. Jangan De Jong lu taruh tengah, ntar Pablo Torre di depannya. Nggak. Ini De Jong nggak bakal kelihatan. Udah beberapa kali. Sampelnya udah banyak, lebih dari banyak malah sampelnya. Itu yang terjadi. Itu di lini tengah. Ya, kalaupun ganti Lewandowski, gantinya siapa? Ya gantinya si Pau Victor. Biar dia dapat assist dari Lamine Yamal, biar dia dapat assist dari second striker, biar dia dapat assist dari Rapinya. Bola mental-mentalnya, positioningnya juga bagus kok dia. Itu yang terjadi di lini depan. Kalaupun Yamal perlu diistirahatkan, boleh ganti. Nah, baru gantilah Ferran Torres di situ. Tapi syaratnya unggul 6-0. Kalau Ferran Torres. Di lini belakang. Nah, lini belakang kemarin Inigo sempat ada sakit-sakit, merintis kesakitan, tapi bukan masalah yang berarti ya. Nah, di lini belakang gimana? Gue tetap masih kubar si Inigo Martinez sih. Sejauh ini belum ada gantinya. Dan perlu diingatkan lagi, sekali lagi gue bilang, jangan jadikan offside trap ini menjadi menu utama, menjadi signature Barcelona. Kalau mau offside trap ini dilakukan sebagai opsi, lihat juga, jangan selalu sering naik, enggak. Lu kebobolannya Barcelona gara-gara offside trap yang gagal. Ya, kalau ada pemain cepet dari si Real Betis, itu hati-hati banget. Itu hati-hati. Ya, kalau dia mainnya dari setengah garis, larinya dari setengah garis, itu kan nggak offside. Hati-hati lemparan ke dalam, hati-hati set piece. Ya, seperti itu. Berapa menit itu? 12 menit. Jadi itu yang harus dilakukan oleh Barcelona ya, kalau gue bilang. Nah, kiper ini gue gregetan banget pengen ngelihat Szczęsny, bro. Karena ngapain, Szczęsny ini udah pensiun. Ya, udah ngerokok, udah makan, udah nggak sesuai dengan atlet profesional, udah jadi manusia biasa, ditelepon lagi. Ya, dia kembali proses lagi jadi atlet, jadi pola atlet kan makannya. Nah, rokoknya dihilangin. Kalau nih ya, Szczęsny dengerin, kalau misalkan antum ya, kalau misalkan Szczęsny nanti ada di bench, ngerokok aja nggak apa-apa. Paling domelin security stadion. Kalau dia bilang Hansi Flick, kenapa lu ngerokok? Lu kan main bola. Lah main nggak gua? Gituin. Tanya. Kalau main, udutnya gua buang nih. Ngapain gua dipanggil kalau buat nontonin Inaki Peña nanti sewaktu-waktu one shot one goal gitu. Nggak apa-apa, nggak salah kok mainin Szczęsny gitu. Sistemnya udah bagus, keserang juga jarang. Walaupun sekalinya keserang memang 1 lawan 1, itu yang bikin one shot one goal gitu. Cuma Szczęsny lah bro, mainin bro. Kayak alergi kiper bagus Barcelona nih. Ya jangan lupa Szczęsny diancang-ancang, dimainin di situ. Nah nanti jam 3-nya Madrid akan main juga. Bro, lo Madrid coba dah cekin tolong, Madrid lawan apa jam 3 Real Madrid? Iya Madrid jam 3 main lawan apa? Ya Real Madrid versus gitu aja di Google. Tadi gue baca lupa. Bentar bro. Iya La Liga. Girona. Oke, peringkat berapa Girona? Lihat table bro, tolong bro. Enam ya? Hah? 8. Sip, terima kasih. Jam 3 7 Desember apa 8? 8 Desember. Ya, jam 3. Hah? Minggu. Nah, Madrid akan, makasih bro.
Madrid akan berhadapan dengan Girona. Ini Girona peringkat 8, Madrid peringkat 2. Tapi harus diingat lagi, Madrid masih postpone satu pertandingan lawan Valencia. Tapi kayaknya menang kalau lawan Valencia. Nah, Girona ini ada Aurel Romeo di tengah, tapi dia kurang terlalu impresif. Ya, main di Champions League juga kurang impresif dan bukan Girona yang tahun lalu. Sekarang yang lagi serem-seremnya itu ya Barca, Madrid, Athletic Bilbao, Atletico Madrid itu. Jadi Girona yang tahun lalu gue belum lihat nih Gironanya nih. Karena ada beberapa pemain pilar-pilarnya yang pindah juga. Tapi Real Madrid kalau misalkan yang gue katakan, kalau lu nonton di video gue sebelumnya, Madrid ini memang kekurangan gelandang. Dia gelandang banyak. Ada Tchouaméni, Camavinga, ada si Modric, lalu oh iya ya, siapa lagi ya? Arda Güler kalau mau ditaruh situ, tapi nggak bisa kayaknya. Si Valverde di situ. Cuma ini kan bukan gelandang-gelandang yang punya killer pass, yang punya passing-passing umpan-umpan manja ke depan gitu. Sementara di depan lu, striker-striker lu bukan striker-striker tipe yang dia ngambil bola dulu, dia yang gocek, dia yang bikin, dia yang krecens, enggak. Striker-striker Madrid, entah 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 Mbappe, Vini atau Rodrigo, dia tetap butuh umpan. Sekali lagi, mohon maaf ya, gue bukan bandingin sama Messi karena Messi sentris, enggak. Kalau lu ada pemain yang kayak Messi, bisa dia gelandang nggak ada, dia yang turun, dia yang jadi gelandang, dia yang umpan sendiri, dia yang bikin sendiri. Mbappe kan nggak bisa gitu. Kalau yang bisa paling Arda Güler, tapi Arda Güler levelnya masih jauh untuk ngerangkap kayak gitu. Ya Mbappe turun, di depan nggak ada, gocek, domelin Bellingham ujung-ujungnya. Vini turun kejauhan, bisa nih Vini nih, cuma emang kurang banget Madrid kehilangan Vini. Rodrigo yang nggak selicin Vini, nggak selicin Mbappe, jadi mereka masih butuh yang namanya gelandang. Makanya rata-rata gol Madrid itu lebih banyak yang bola lepas dari lawan, lalu lari cepat bikin gol gitu. Bukan yang nge-build pelan-pelan, nanti ada template dari striker ke Vini ke dari midfield ke Vini ke striker 9 golin gitu, enggak. Ya dulu walaupun textbook, tapi Madrid bisa golinnya jalurnya kelihatan. Bola dari kiper ke Toni Kroos ke Vini Benzema, gol gitu kan. Sekarang nggak bisa, Toni Kroos nggak ada. Siapa ya? Camavinga ngoper Mbappe ketika Mbappe udah offset. Nah, Tchouaméni ngoper Mbappe ketika udah offset. Valverde ketinggian, bolanya mental-mental, nggak akurat. Jadi Madrid butuh gelandang, Arda Güler bisa di situ, cuma skill kemampuannya belum ada untuk midfield selevel Madrid lah gitu. Dia masih buat main wing gitu ya. Dulu Di Maria kan main di flank, tiba-tiba ke tengah umpan, James Rodriguez, tiba-tiba Alonso, di situ dia punya gelandang-gelandang yang memanjakan striker-strikernya, makanya jadi template-nya ada. Sekarang dulu aja Madrid yang variasinya kurang terlalu banyak, template tapi masih bisa golin, masih bisa menang, sering gitu golin. Cuma apalagi sekarang nih ya, template-nya udah nggak ada gitu, gelandangnya udah nggak ada. Jadi seru juga Madrid Girona, rekomendasi banget buat ditonton. Oke? Gitu aja menurut gua. Barcelona nggak ada seri di sini kalau menang, tapi kalau lawan Betis biasanya kebobolan ya. Barcelona ada kebobolannya, tapi bisalah menang kayak 2-1, 3-1 gitu, bisa menang harusnya. Kalau Madrid silakan prediksiin sendiri. Oke, teman-teman silakan diprediksiin Barcelona berhadapan Real Betis dengan ada beberapa pemain yang sebelumnya sudah disimpan, diistirahatkan. Siapa aja line up yang akan berhadapan melawan Real Betis ya? Siapa aja line up yang akan berhadapan lawan Real Betis dan kira-kira skornya berapa ya? Oke, sehat-sehat selalu ya Indonesia. Sehat-sehat selalu teman-teman semua. Terima kasih yang udah nonton, like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.